Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi tertanggal 21 hingga 31 bulan Juli 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara dirimu dengan dirinya ya. Nah, jadi kalau Mari lihat Capricorn, kamu kayaknya udah cukup berkorban ya ke si pasangannya kamu ini. Kamu bisa-bisa kayak juga mental, emosional, uang ya, uang, kenyaman, sesuatu yang berharga di dirinya kamu. Ini nampaknya udah pernah kamu persembahkan ke si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan makin kesini, mungkin kamu itu tuh merasa makin sebenarnya nggak nyaman gitu ya. Kamu nggak nyaman dengan pasanganmu, tapi lucunya walaupun kamu tidak nyaman, kamu justru semakin menginginkan si pasangannya kamu ini tuh biar jadi miliknya kamu gitu loh ya. Makin dia bersikap tidak baik sama kamu, makin sedih hatimu gitu ya, makin terluka kamu, makin gak karu-karuan kamu gitu ya, makin kayak ngerasa ya kacau hidupnya kamu gitu. Tetapi ya kata Mari tadi, justru kayak ada rasa bisa di situ ya, obsesinya kamu yang lebih dalam lagi ke si pasangannya kamu ini gitu ya. Satu sisi kamu tahu bahwa kamu sedang diperlakukan tidak baik dan ini tidak boleh terjadi gitu ya. Hal yang seperti ini tuh nggak boleh untuk kamu alami gitu ya. Tapi kok rasa menginginkan itu tuh lebih besar, dan itu pun kamu ngerti gitu loh, bahwa ketika kamu menginginkan dia lebih besar lagi, maka sudah pasti gitu ya, tekanan demi tekanan lebih menekan dirimu lagi. Kamu tahu di situ gitu loh, kamu tahu di situ. Tapi kamu kok kayak tidak berdaya ya keluar dari lingkaran setan ini gitu. Kamu gak berdaya, soalnya mungkin kamu memang pernah dalam banget gitu ya sama si pasangannya kamu gitu ya, dan sempet nih kayak tanda kutip harga dirimu itu tuh kamu letakkan dari cara si pasangannya kamu ini tuh memperlakukan dirinya kamu gitu loh ya. Jadi kalau dia berlaku baik sama kamu, ada harga dirinya kamu tuh jadi tinggi gitu ya. Atau kayak yang kebahagiaannya kamu kalau dia berlaku manis sama kamu, maka kamu baru di sana tuh merasa layak ya untuk menikmati kebahagiaan, merasakan kebahagiaan. Nah seperti itu ya. Jadi sempat dirimu menghilang dan digantikan oleh dirinya gitu ya dalam hidupnya kamu gitu. Jadi seseorang ini tuh mengendalikan gitu ya, mengendalikan dirinya kamu. Mari lihat ya. Dan kamu tak berdaya dalam pengendalian ini gitu. Seolah-olah kamu kayak yang menyerahkan hidupnya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu. Dan ya belakangan hari dia lebih sering mendiamkan kamu gitu ya, dia lebih mengacuhkan kamu, dia abaikan kamu gitu loh ya, seolah-olah kamu itu tuh tidak berarti. Dia menyadari kalau kamu ada, tapi keberadaan kamu ya cukup diketahui aja, terus ya nggak diapa-apain juga kayak gitu loh. Dia tahu bahwa dia adalah suamimu, dia adalah istrimu. Terus dia bilang gini, so what gitu, so what kalau aku nih suami atau istrinya Capricorn. Aku kan nggak mesti juga harus berlaku baik, berlaku tanggung jawab, berlaku apa gitu ya.
ke Capricorn, kan nggak mesti juga. Nah, dia kayak gitu, ya. Atau ini bisa udah minta putus dia sama kamu. Ini kalau mari lihat ya, untuk beberapa udah minta putus gitu. Udah mengabaikan kamu dalam waktu cukup lama, cukup panjang gitu. Ya. Dia abaikan kamu gitu, ya. Dia patahkan janji-janji manisnya dia sama kamu. Dia berubah sikapnya dari sikap orang yang kamu kenal gitu. Nah, mungkin kamu di sini ini ingin melihat gitu ya, sikap manisnya dia yang dulu ke kamu. Gitu loh. Kamu tidak menerima. Dia sedang berubah sama kamu. Dia sudah berubah dari kamu. Kamu nggak bisa terima itu. Bukan. Dia bukan yang itu. Gitu ya. Aku mau dia yang dulu loh. Dia yang manis sama aku. Dia yang santun sama aku. Dia yang memprioritaskan aku. Dia yang kejar-kejar aku. Dia menggilai aku. Dan sebagainya. Gitu ya. Hal-hal yang bikin kamu happy lah pokoknya ya. Hal yang bikin kamu senang. Gitu lah. Aku mau dia yang seperti itu gitu ya. Jadi di sini bisa kamu berpegang sebenarnya ya, kamu berpegang pada masa lalu gitu ya. Kamu berpegang pada masa lalu dan kamu tidak siap masa lalu ini tuh untuk kamu lepaskan gitu loh ya. Jadi kamu tidak menerima fakta kenyataan apa yang terjadi saat ini dalam relationship-nya kamu sama dia gitu. Jadi kamu terjebak di masa lalu dan berharap masa lalu itu tuh begitulah seterusnya antara kalian berdua gitu ya. Jadi 21 hingga 31 intensitas stresnya kamu, depresinya kamu ini tuh bisa lebih melonjak tinggi gitu ya, melonjak tinggi di situ. Rasa marah, rasa sedih, cemas, takut, tak berdaya gitu ya, harga diri rendah dan sebagainya, yang negatif-negatif ya, ini tuh bisa kamu rasakan lebih intens gitu. Kamu susah tidur, berantakan kerjanya gitu ya, kamu mengabaikan kesehatannya kamu gitu, kamu tidak merawat dirimu dengan baik gitu jadinya ya. Yang kamu pikirkan adalah dia gitu ya. Hubungan ini aja yang kamu pikirkan gitu ya. Seolah-olah yang lain-lain itu tuh tidak ada gitu. Yang ada tuh yang menjadi tajuk dari kehidupannya kamu 2131 Juli ya, si pasangannya kamu ini. Nah gitu ya, kamu bisa makan gak makan gitu loh, malas mandi, bisa malas semuanya gitu ya. Kamu bisa lebih kelihatan ngamuan gitu ya. Kamu bisa lebih panjang nangisnya gitu ya. Acak aduk lah kalau mari lihat kamu gitu. Acak aduk di sana. Tidak tenang jiwamu gitu ya, sakit, lagi sakit mentalnya kamu gitu, kacau emosionalnya kamu gitu ya. Antara kamu mau balas dendam, nah di sana ada ya, antara kamu mau balas dendam, antara kamu mau berusaha lebih baik lagi, gitu-gitu tuh, kayak ada blunderan yang sangat cepat di dirimu nanti gitu. Sebentar aku buang saja dia, habis kamu bilang kamu mau buang, kamu pungut dia lagi dalam benaknya kamu ya, dalam dirinya kamu bilang kamu mau lepasin dia, tapi kamu tangkap dia kembali gitu ya. Jadi yang pikiran tuh kacau gitu loh, karena kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan di sini gitu ya. Mungkin aku mau dia, tapi cara melakukannya gimana? Nah ini yang kamunya itu tuh enggak paham gitu. Kamu bilang kamu mau move on gitu ya, tapi move onnya kamu ini tuh ya enggak ada sih langkah move onnya itu tuh, kayak belum bisa gitu ya, kayak belum bisa di sana gitu.
kamu bilang kamu ingin menaklukkan dia, tapi piye caranya gitu ya. Nah itu yang belum kamu pahami gitu. Ya kamu tahu sih sebaik-baiknya sikapnya kamu saat ini tuh adalah melepaskan dia gitu ya. Ketika akal sehatmu sekejap-sekejap datang gitu ya, kamu tahu ini masanya untuk kamu move on, menerima situasi, keadaan, sikap dari pasangannya kamu ke kamu ini gitu ya. Nah di sana kamu harus move on di sini. Kamu tahu di situ ya. Nah cara move onnya kamu mungkin ya kamu pikirkan dengan cara mematikan semua perasaannya kamu terhadap si dia gitu ya. Harus mati ini. Nah satu sisi itu yang kamu pikirkan, langkah terbaiknya kamu di sini. Tapi ya dalam proses, kalau mari lihat ya, dalam proses, dalam fase gitu loh. Kamu tuh nggak bisa membenci pasangannya kamu ini sebenarnya ya, setidaknya saat sekarang nggak bisa. Soalnya memang ada rasa cinta di situ, ada rasa sayang yang kalau mari bilang ini tuh tulus gitu loh. Cuman ya ada egonya kita gitu ya, ada egonya semua manusia gitu. Yang ego ini tuh ingin ketika aku mencintai ya aku dibalas dicintai dong. Ketika aku menginginkan apa yang aku inginkan itu tuh bisa aku dapetin. Nah, jadi kamu sedang berperang dengan egonya kamu sendiri saat ini sebenarnya ya. Nah, si pasangannya kamu sendiri, memang kalau mari bilang mah, ini orang nggak genah ini ya, maaf aja, nggak genah ini sama kamu. Ini ya jiwa bebasnya masih ada ya, ingin berpetualangan dengan yang lain gitu ya. Ini tuh masih kenceng gitu. Seneng sama kamu, suka sama kamu, iya betul. Tapi ingin serius sama kamu, no way. Itu ya, belum lagi ada ingin serius sama kamu. Ini hubungan kalian akan bisa on off, nggak jelas gitu ya. Ini seseorang yang sepertinya menjadikan kamu sebagai partner untuk happy, partner untuk senang-senang. Nah begitu ya, kamu belum menjadi prioritas dalam hidupnya dia. Kalau kalian ini hubungannya PDKT, mari rasa PDKT-annya kamu sama dia ini memang jangan cepet-cepet kamu targetkan hasil PDKT-nya naik level relationship ya. Karena mari rasa orang ini tuh masih seneng pilah-pilih gitu ya. Masih ingin icip sana, icip sini. Masih ingin seperti itu gitu loh. Nah kalau dia bilang dia pengen putus sama kamu, pengen cerai sama kamu, pengen pisah sama kamu. Mari rasa ya bener sih, bener. Karena dengan cara berpisah dari kamu semakin leluasa, semakin bisa bebas dianya. Nah seperti itu ya, dia ingin kalau kamu itu tuh melihat dirinya bahwa dia itu tidak akan bisa seperti yang kamu maui, seperti yang kamu inginkan. Oke, kamu memang punya niatan baik ya dalam relationship kalian. Misalnya ingin relationship ini tetap utuh sebagai ikatan rumah tangga. Ingin rumah tangga ini tuh harmonis, sejahtera, lahir batin, sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Coba, itu kan keinginan yang baik ya. Tapi ternyata yang baik menurut kamu terlewatkan oleh si pasangannya kamu ini gitu loh. Dia tidak punya kepentingan untuk melakukan hal yang seperti itu, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Kalau ini dicontohkan ke rumah tangga, dia nggak punya kepentingan itu. Yang taunya dia gimana ya, aku pengen bebas nih, aku pengen berpetualangan ini gitu ya, aku nggak mau ada ikatan, aku jangan dipaksa untuk bertanggung jawab, terikat pada tanggung jawab tertentu, keharusan tertentu gitu. Nggak mau aku. Nah dia di sana ya. Jadi ya kalau ini suami kamu atau ini istrinya kamu, mari rasa dia nggak segan-segan ya, nggak sungkan-sungkan nyari cewek lain, nyari cowok lain
gitu ya. Apalagi kalau hubungan ini masih pacaran gitu ya. Apalagi kalau ini hubungannya masih PDKT gitu lah. PDKT ini tuh nggak digarap lebih lanjut. Demikian juga pacaran lah, orang pernikahan aja goyang gitu ya energinya pembacaan Mari kali ini ya. Oh tapi ingat, ini bisa vice versa, oke? Bisa yang Mari bacakan energinya Capricorn dalam kehidupan nyata itu menggambarkan energi dari pasangan Capricorn, bisa aja ya. Nah jadi intinya kalau Mari lihat pasangannya Capricorn ini ya, Mari bacakan aja ya apa adanya di sebagai tebaran kali ini di meja pink ya. Nah jadi pasangannya Capricorn ini kalau Mari lihat ya, ini kayak sudah tertarik ini sama satu hal yang baru gitu ya. Dan ketertarikannya dia pada hal yang baru ini ya dia tahu ya itu akan mengorbankan relationship-nya dengan Capricorn gitu. Tapi ya dia rasa itu worth it kok gitu ya, worth it. Itu tuh ya pantas-pantas aja gitu. Dan ya memang kayaknya Capricorn ini menjadi beban ya, dianggap beban atau dianggap akan berkemungkinan menjadi beban bagi dia gitu ya. Dan dia bilang, walah sayang banget hidupnya gue hanya dihabiskan untuk terbebani dalam hubungan dengan Capricorn ini gitu. Jadi dia akan menjungkir balikkan ya situasi dan keadaan dengan kamu Capricorn. Ya, akan dijungkir balikkannya. Gitu. Jadi ya kalau kamu berharap bahwa kamu menemukan si pasangannya kamu yang dulu seperti ingatannya kamu. Nampak-nampaknya memang kamu akan lebih stres lagi di situ Capricorn. Kamu akan lebih tertekan lagi karena ini orang yang seperti terlahir baru lagi gitu loh. Ya Capricorn ya, seperti baru lagi. Tapi sejauh apapun dia melanglang buana, masih mau ini colek-colek kamu, ninggalin kamu nggak mau gitu ya. Ngeseriusin kamu nggak mau gitu. Melepaskan kamu jangan gitu ya. Dia nggak mau gitu. Melepaskan kamu enggak. Ya suatu saat ya jika kali ini kamu tidak melihat ada interaksi kalian berdua, nggak tahu nanti kapan, nanti dia bisa colek kamu gitu loh. Dia akan mengingatkan kamu, halo Capricorn aku ada di sini loh. Dia mau gitu, ada isengnya sama kamu gitu, ada bercanda kelewatannya ya, mungkin nanti menurutmu ya bercanda yang kelewatan ke kamunya gitu ya. Dia pergi, nanti dia datang sebentar, nanti dia pergi lagi. Nah, nanti dia datang lagi. Ya, modelnya gitu-gitu aja. Jadi kamu kayak sedang menikah ya, kalau ini pernikahan, kamu sedang menikah dengan seseorang kayak kutu loncat gitu. Sebentar sini, sebentar situ, sebentar sini, sebentar situ. Kayak ada, kalau ini rumah tangga boleh lah ya, Mari bilang rumah tangga yang kekanak-kanakan ya. Rumah tangga kekanak-kanakan. Tapi kalau ini hubungannya pacaran, ya dia kayak ngerasa bahwa wajar-wajar aja dong kalau gua masih ingin petualangan. Wajar-wajar aja dong kalau ya ini tuh hanya sebatas pacaran. Kalau gua bosan ya gua tinggalin. Nah, dia kayak gitu ya. Dan ya gimana tuh? Namanya dia tahu dia memang punya hak bebas ya. Jadi hak bebasnya dia itu tuh ya dia pakai untuk menentukan kemana nih effortnya dia, atensinya dia, cinta kasih sayangnya dia tujukan, dia persembahkan. Nah seperti itu ya. Oke baik, dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, ada Cancer, berikut Taurus, ada energi dari Scorpio, Aries di sana. Berikut ada energi dari Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries. Dan ditutup energinya oleh Taurus. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.